Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Iya. Sebelum mulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Silakan, ketua kelas. Sudah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Ya, Ibu absen ya. Nova Ramayana, Salsabila, Intan Permatasari, Sinta Aulia, Siha Aulia, Cika, tidak masuk, Ratu Yusika, Regina, Sergio Ramos, Paunino, Putra Pratama Andika. Jadi yang tidak hadir itu Cika ya? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Oh, sakit. Semoga Cika lekas sembuh ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kalian diharapkan untuk berdiri, segera berdiri. Siap? Di sanalah aku berdiri dan penuh hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeri yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Ayo, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Ya,
Masih ingat tepuk satu? Nah, Ingat. Oke ya, kita mulai. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, konsentrasi. Tepuk lima. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu pengen tahu kalian minggu kemarin belajarnya tentang apa? Jujur dan amanah. Iya, ternyata Siha masih ingat. Masih ada yang tahu jujur itu apa? jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan perbuatan. Iya, perkataan yang benar atau kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kalau amanah, ada yang tahu? Amanah dapat dipercaya. Iya, artinya dapat dipercaya. Iya. Alhamdulillah ya, masih ingat. Yang lain masih ingat semua kan? Ya. Untuk minggu ini kita akan masuk materi bab 4. Itu tentang sholat jenazah. Adapun tujuan kita belajar hari ini, yang pertama itu siswa mampu menjelaskan pengertian hukum, syarat, dan rukun sholat jenazah. Bisa dilihat ya. Jadi tujuan kita yang pertama itu siswa mampu menjelaskan atau dapat menjelaskan pengertian hukum, syarat, rukun sholat jenazah. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan sholat jenazah. Jadi ada tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Apa syarat syahnya sholat jenazah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Syarat sholat jenazah. Ayo. Salsa? Syarat sholat jenazah tahu, Pi? Apa? Syarat yang pertama itu jenazahnya orang muslim. Iya. Ada lagi? Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Iya. Pernah ikut sholat jenazah belum? Ada yang pernah, ada yang belum. Apa yang dirasakan saat ikut dalam sholat jenazah? Pastinya kita akan mengingat pada kematian. Harusnya kita sadar ya, atau perasaan sedih ya karena ditinggal orang yang dekat atau yang kita sayangi. Definisi dari sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim yang telah meninggal dunia. Itu ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan sampai dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang tahu apa itu qirat? Qirat itu sama saja pahalanya dengan gunung. Jadi kalau 2 qirat berarti 2 gunung. Nah, ini adalah syarat dari sholat jenazah. Tadi yang disebutkan oleh Siha ya tadi. Yang pertama itu jenazah adalah
orang muslim. Terus yang kedua, jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazahnya menghadap ke kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Dan yang terakhir, orang yang menyolatkan dalam keadaan suci, baik badan, pakaian maupun tempat. Sampai situ paham? Kita lanjut ya. Adapun rukun dari sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama adalah niat. Tahu niatnya enggak? Hah? Tahu. Coba Salsa. Apa niatnya, San? Sholli ala hadzal mayyiti arba'atan qira'a faradul kifayati ada rahman lil alam. Ya. Itu ya niat dari mayit laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbirati fardo kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu ya. Yang ketiga itu takbir 4 kali. Jadi dalam sholat jenazah itu ada 4 kali takbir. Tidak ruku, tidak sujud. Hanya 4 kali takbir. Terus yang berikutnya yang keempat itu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah tanpa membaca iftitah atau ayat pendek lainnya. Jadi hanya membaca Al-Fatihah. Terus yang kelima itu adalah salawat atas Nabi. Tahu salawat atas Nabi? Tahu. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iya. Terus yang keenam itu adalah doa untuk mayit ya. Dan yang kelima, yang ketujuh, yang terakhir itu adalah salam. Nah, itu ada 7 rukun dari sholat jenazah. Kira-kira ada yang mau bertanya? Sampai di situ sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ya, Nak. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama apa? Berdiri menghadap ke kiblat. Terus yang kedua, niat sholat jenazah tadi ya, yang dibaca oleh Salsa tadi. Yang ketiga, takbir pertama itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu takbir kedua membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Terus takbir keempat membaca doa yang kedua ya. Dan yang terakhir itu adalah salam. Keutamaan sholat jenazah. Yang pertama itu mendapatkan pahala besar. Yang kedua memperkuat persaudaraan. Dan yang ketiga mengingat pada kematian. Pada akhirnya kita pasti akan kembali ke sisi Allah ya. Nah, sampai di situ kira-kira ada yang ingin bertanya dari materi kita hari ini? Tidak. Nah, kalau tidak, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian. Minggu kemarin sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu sudah membagi kalian minggu kemarin dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompoknya Nova ya. Kelompok kinestetik.
kelompok 2 tentang audio touring. Dan kelompok yang ketiga, kelompoknya Ramos, visual ya Ramos ya. Masih ingat ya, minggu kemarin sudah Ibu kasih tugas kalian. Itu membuat tata cara sholat jenazah. Ya. Kalau yang kinestetik kalian langsung ke depan praktek ya nak ya. Paham ya? Ya, sekarang silakan dikerjakan. Yang audio touring nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikan ke depan. Ayo. Ayo silakan dikerjakan tugasnya. Ayo silakan mulai. Tata cara pelaksanaan salat jenazah. 1. Niat. 2. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir kedua membaca salawat atas Rasulullah SAW. 4. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 5. Setelah takbir keempat membaca doa Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. 6. Salam. Sudah. Sudah selesai? Sudah Bu. Ya, kalau sudah selesai untuk kelompok pertama silakan untuk maju ke depan mempraktekkan. Ya. Ya, silakan. 2 atau 1? Ah? 2 orang? 3. 3 orang maju semua. Ayo dipraktekkan. Ini kelompok kinestetik ya. Ya, yang lain tolong diperhatikan teman-temannya. Ayo silakan. Yang pertama menghadap kiblat dulu ya. Sekali ala hadzal maiti arba'at taqrabi Ramadan kifayati ada imaman billahi ta'ala Allahu akbar a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2 ya. Kelompok audio. Ayo, maju. Tata cara pelaksanaan salat jenazah. 1. Niat.
2. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 3. Takbir kedua membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 5. Setelah takbir keempat membaca doa Allahumma la tarimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. 6. Salam, mengucapkan salam. Ya, itu tadi hasil dari audio dari kelompok 2 ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Sekarang kita akan melihat hasil dari visual kelompok 3. Silakan. Nah, assalamualaikum, kami dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, niat ditulis ala azal maiti abana firman maiti Alhamdulillah ta'ala. Takbir satu, Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin anwan rim yang dia dan budaya yang tinggi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Takbir kedua, salawat kepada Nabi. Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa fi waqadu. Takbir keempat, Allahumma la tahrina ajrahu wa la taftina wa madahu wa firana malahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Perhatikan anak-anak. Halo. Hai. Halo. Siha. Siap ya. Kita akan menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini. Kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Jadi kesimpulannya adalah sholat jenazah adalah ibadah fardu kifayah. Artinya hukum dari sholat jenazah itu adalah fardu kifayah yang dilakukan untuk mendoakan jenazah seorang muslim yang telah meninggal dunia. Dengan memahami tata cara dan keutamaan sholat jenazah, kita diingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban agama dengan baik, menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama umat manusia, sesama umat Islam ya. Ya. Sudah sampai kepada kesimpulan, kira-kira masih ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Apa semuanya sudah paham? Paham ya? Tata cara sholat jenazah. Ya, kalau kalian sudah paham, apa yang kalian rasakan hari ini setelah belajar sholat jenazah? Tenang, iya. Sudah paham ya, sudah tahu tentang tata cara sholat jenazah. Ya, untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan mempelajari tentang sholat gerhana, sholat istisqa. Ya, itu pelajari di rumah ya nak ya. Ya, di rumah jangan lupa belajar. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama kita melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan Putra pimpin doa. Kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafil khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.